lebih ke aku mandang dari sisi kakakku sih. Kakakku tuh jadi kayak role model gitu loh buat aku. Setiap orang kan punya batasan masing-masing ya. Nah, itu aku melakukan banyak hal yang aku suka, yang bikin aku happy. Sempet lumpuh hampir 1 bulan lah. Itu bener-bener down. Terus juga kata-kata dari orang tua itu yang kayak menguatkan hati gitu loh. Itu aku baru aja lepas dari hubungan toksik. Jadi waktu aku menjalani hubungan toksik itu masih belum ngerasa down-nya, belum. Kenalin, nama aku Alifa Nuzulul, usiaku 22 tahun, kesibukanku sekarang karena aku fresh graduate jadi lagi cari-cari kerja aja. Perkenalkan, nama saya Rangga Bertrand, usia saya 20 tahun, saya sedang berkuliah. Nama saya dipanggil Kolis biasanya, usia 23 tahun. Kesibukan masih di kesenian sih. Halo, nama aku Erika, biasanya dipanggil Erik. Aku usianya 22 tahun, kesibukannya sekarang lagi kuliah semester akhir aja sama kerja part-time. Aku Anissa Sascha Putri, bisa dipanggil Sascha. Usiaku sekarang 21 tahun, kesibukannya lagi kerja. Pernah? Pernah sih. Situasi down yang terakhir yang tak rasain itu pas waktu kerjain skripsi barengan sama diselingkuhi sama pasanganku. Terus ketambahan sahabatku juga meninggal. Jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu loh. Dulu pernah sih, itu kecelakaan, itu patah tulang sih 2 kali. Di tangan sempet lumpuh hampir 1 bulan lah. Itu bener-bener down, maksudnya itu kan berhubungan dengan harus ngapain lagi gitu kan. Kondisi tubuh ada hal yang kurang. Untung masih diberi kesempatan untuk sembuh sih. Mungkin kalau down sekarang ya paling COVID inilah. Cari pelampiasan yang bikin aku happy. Kayak apapun itu yang bikin aku nyaman, bikin aku seneng, itu tak lakuin. Yang masih, setiap orang kan punya batasan masing-masing ya. Nah, itu aku melakukan banyak hal yang aku suka, yang bikin aku happy, bikin aku fun, nyaman, gak bikin aku stres. Itu semua tak lakuin. Yang penting itu masih dalam batasanku. Ngejalanin semua kewajiban yang harus dijalanin sih. Lebih banyak cari kesibukan biar nggak kepikiran ke hal yang bikin aku down. Sama gimana ya, kayak ya udah life mas gasan aja. Sebenarnya banyak ya, cuman yang bikin aku benar-benar ngerasa down banget itu akhir 2019 kemarin. Itu aku baru aja lepas dari hubungan toksik. Jadi waktu aku menjalani hubungan toksik itu masih belum ngerasa down-nya, belum ngerasa sedihnya. Justru setelah lepas itu baru ngerasa benar-benar down. Nah itu aku ngelakuinnya, ngehadapinnya itu cukup susah karena gimana caranya menyesuaikan keadaan, terus kemudian menghadapi kenyataan itu juga susah banget. Jadi mungkin aku waktu itu datang ke psikiater, terus cerita ke orang-orang. Biasa yang paling berperan keluarga sama teman-teman sih, itu yang benar-benar bikin ngerubah hidup aku banget. Dari yang awalnya itu ada di hubungan toksik, terus punya pasangan manipulatif, sampai akhirnya aku nggak percaya sama diriku sendiri. Itu ngebalikin kepercayaan itu benar-benar keluarga sama temen sih yang punya peran banget. Kalau aku dari dulu orangnya planning yang kiranya kalau misal nggak sembuh itu masih aku coba sesuatu yang baru gitu. Kalau sisi trauma pasti ada, cuma di situ aku mencari hal yang sekiranya bisa membuat kasarannya apa ya tetap semangat lah,
tetap bisa melewati hal-hal yang down kayak tadi sih. Pada saat aku down itu aku lagi kayak overthinking gitu ya, overthinking terus kayak mikir terlalu berat ya, solusinya cuma doa, ibadah itu. Ada satu buku yang judulnya itu Filosofi Teras karya Henry Manampring gitu. Henry Manampring kayaknya. Itu bener-bener kalau dibaca untuk situasi kayak gini itu sangat cocok. Karena apa? Covid jelas membuat diri kita mengurung dan musuhnya apa? Sosmed. Di buku Filosofi Teras tidak hanya menjelaskan tentang aktivitas manusia tapi juga interaksi sosial dan lain-lain. Itu bener-bener dijelaskan di situ. Aku merasa terselamatkan dari situ sih. Lebih ke aku mandang dari sisi kakakku sih. Kakakku tuh jadi kayak role model gitu loh buat aku. Dia dulu pernah ngerasain hal yang berat banget. Kenapa aku nggak bisa, kayak gitu aja sih. Sebenarnya downnya itu nggak hanya karena ini, tapi ada masalah internal sama keluarga. Jadi waktu aku dalam masa-masa down itu, aku itu biasanya biar aku tetap termotivasi, aku itu ingat sama ayahku. Karena aku itu di Surabaya ini kan aku kuliah. Dan aku itu sebenarnya nggak boleh kuliah. Terus aku yang maksa buat kuliah. Jadi kuliah di sini itu pilihanku sendiri. Jadi aku kayak punya tanggung jawab sama ayahku. Karena aku udah mau kuliah, aku pengennya kuliah. Jadi aku di Surabaya, aku harus lulus, aku harus tuntas kuliahku, aku harus jadi sarjana buat kehidupan yang lebih baik nih. Random ya, biasanya aku lihat di akun-akun gitu, cuman lebih ke orang-orang sih. Jadi emang keluarga sih yang benar-benar berperan. Sampai aku ngerasa kan waktu itu di saat aku down banget itu aku mikir kayaknya nggak ada deh yang butuh aku, kayaknya aku nih nggak penting gitu, bener kata mantan aku nih nggak penting. Jadi aku waktu itu menganggapnya orang yang benar-benar ngertiin aku tuh mantan aku, tapi ternyata enggak. Nah, ketika aku ada di titik itu, orang-orang tuh nyariin aku, bahkan sampai aku mikir nih kalau aku nggak ada, siapa yang bakal nemenin kucing aku? Karena kucing aku tuh yang dia kalau mau tidur tuh biasanya harus aku peluk. Jadi aku mikir, oh kalau aku nggak ada nih, siapa yang nemenin kucing aku tidur? Sampai mikir kayak gitu. Apalagi keluarga yang nantinya kalau aku pergi, aku tinggal gitu, ntar mereka gimana? Itu sih yang nguatin aku. Ya mungkin karena ada kata-kata dari kayak postingan Instagram atau sosial media lainnya, terus juga kata-kata dari orang tua, itu yang kayak menguatkan hati gitu loh. Mood booster lah ya kira-kira. Ya, Jalanin sebisaku, kayak pasti kan kita nggak bisa ngelupain hal-hal itu yang bikin down, kan pasti nggak bisa ngelupain. Jadi kayak ya udah kita jalanin sesuai jalannya aja, tetap ngejalanin kehidupan sehari-hari, ngelakuin kewajiban yang harus dilakuin. Lewati itu kan pasti ada pelajaran-pelajaran yang didapat. Jadi kayak ya udahlah, hari ini sedih, besok pasti seneng kok. Bunuh diri. Nggak ada jawaban lain atau misalnya selain itu? Nggak ada, emang pengen bunuh diri aja sih dulu. Mungkin aku gak bakalan ngurusin kuliahku. Nggak mungkin nurusin. Iya, mungkin aku bakalan hidup sebebas mungkin. Tanpa membatasi diri, aku mencoba banyak hal baru yang di luar batasan yang tak buat. Pengennya kayak gitu. Kadang kan ada toh pikiran-pikiran nakal, pengen ke arah hal yang di luar batas wajarku. kayaknya kalau udah nggak ada jalan keluar, nggak ada alasan untuk survive, kayaknya sampai sekarang aku bakal kayak karakternya bakal berubah gitu loh. Dari yang tadinya kayak ceria, terus langsung jadi pemurung gitu karena overthinking terus. Aku ngerasa bebas aja sih, Mas. Bodo amat
sama orang, bodoh amat dalam arti ya wis lah itu urusan mereka. Aku mengerti hak orang masing-masing sih kalau begitu. Aku jadi lebih kayak kalau udah melewati fase itu ya sudah nemu jalan keluarnya, aku kayak merasa bebas gitu. Pokoknya apa-apa itu terserah aku gitu. Jadi kayak lebih leluasa aja gitu. Karena kan aku ngelewatin fase panjang banget, jadi aku tahu maunya diriku tuh apa. Jadi aku bisa mengenali diriku sendiri, terus juga bisa lebih dekat sama keluarga, bisa lebih menghargai orang-orang di sekitar, terus juga bisa lebih menghargai hidup. Yang paling kerasa sih lebih menghargai diri sendiri sih. Malah jadi takut. Kenapa itu? Soalnya kayak kemarin itu sudah sangat menjenuhkan, sangat memuakkan, sangat bikin aku capek gitu. Jadi kayak mau ngapa-ngapain kayak gitu lagi nggak ya gitu, takut. Nyesek gitu loh rasanya, nyesek kayak gitu. Dampaknya ya lebih ke kita bisa hati-hati sama teman, sama keluarga, kayak lebih banyak ngasih waktu kayak gitu. Buat temen-temen yang lagi down nih, nggak usah berangsur-angsur lah downnya. Hari esok masih ada loh sesuatu yang bisa kita dapat, bisa kita jadikan pelajaran gitu. Masa depan masih panjang, jadi masih ada harapan lah. Yakin aja sih karo awake dhewe, yakin pada dirinya sendiri. Kan menurutku jangan tergoyah sama omongan teman-teman. Gitu maksudnya kalau emang nggak penting ya wes nggak usah ditangkap terlalu jadi beban gitu sih Mas. Maksudnya buatlah bebas sebebas mungkin sih. Yang pertama tuh dijalanin, diterima, harus bisa nerima kenyataan. Soalnya kalau kita nggak bisa menerima kenyataan tuh pasti bakal denial terus, kita bakal menolak terus. Dan kalau kita menolak, kita pasti nggak akan tahu gimana harus ngelakuin apa, karena kita nggak mau percaya sama apa yang kita hadapi. Jadi yang pertama ya emang harus dihadapi, harus diterima, terus kemudian sabar. Habis itu sebisa mungkin keluar dari lingkungan itu, karena kamu nggak akan bisa berkembang kalau kamu sendiri nggak bisa menyembuhkan dirimu. Kamu tahu itu tuh bikin kamu terluka, sakitmu di situ, tapi kalau kamu nggak mau keluar dari situ ya kamu nggak akan bisa sembuh, kamu nggak akan bisa menyelesaikan hal-hal selanjutnya, nggak akan bisa melanjutkan hal-hal yang lebih sehat dari sekarang. Nggak boleh capek, nggak boleh stres, harus happy. Soalnya kamu punya tanggung jawab buat bikin dirimu sendiri bahagia. Itu dulu, dirimu sendiri dulu. Nanti kalau kamu sudah happy, sudah bahagia, kamu juga punya tanggung jawab buat menyebarkan kebahagiaan ke orang lain. Terus kalau kamu lagi ada di titik capek, berat, sambat itu gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget, aku itu orangnya nyambat banget. Iya bener, aku itu suka sambat banget. Tapi aku nggak berhenti. Aku jalan pelan-pelan aja sambil sambat tiap hari. Mungkin kalian bisa tetap ngejalanin apa yang semestinya harus kalian jalanin. Semua hal yang bikin kalian sedih hari ini pasti bisa dilewati. Pasti ada momen dimana kalian merasakan bahagia yang lebih dari kesedihan yang kemarin kalian alami.